pagi. Jadi kali ini Let's Go Pergi akan mereview sebuah hotel yang view di sekitaran kolam renang itu kayak gini. Di sini ada villa-villanya juga. Jadi ini satu kawasan hotel dan juga villa. Ini tuh di mana? Letaknya setelah video opening berikutnya. Jadi untuk hotel yang akan kita review kali ini tetap berada di kota Bandung, dan lokasi hotelnya sendiri ini cukup dekat dari Jalan Setiabudi, kota Bandung. Dan ini adalah pintu masuk hotelnya. Dari sini kita bisa melihat ya, untuk lahan parkirnya sendiri luas banget. Ada parkiran untuk kendaraan roda 4 dan juga ada parkiran untuk kendaraan roda 2. Ini kita lagi berjalan aja menuju ke di mana sih tempat lobby hotelnya ini. Dan lobby hotelnya itu ada di sebelah sini sih, jadi di sebelah kiri sebelum memasuki gerbang menuju ke kawasan villanya. Di bagian lobby atau front office-nya ini, kita tinggal sebutkan sudah booking atas nama siapa, nanti akan diminta untuk diperlihatkan KTP, juga diminta untuk mengisi sebuah formulir, tapi di sini tidak ada biaya deposit sih, dan juga untuk KTP-nya sendiri nanti akan dikembalikan lagi. Dan setelah proses check-in-nya selesai, nanti kita akan diantarkan oleh bagian resepsionisnya untuk menuju ke kamarnya sendiri. Ini kamarnya dari bagian front office-nya ini tinggal naik satu lantai dan ada di lantai 2. Oke, tadi kuncinya sudah dimasukin ke sini. Ini sekarang sudah di dalam kamarnya. Tadi itu diantarin sama room boy-nya. Sekarang kita lihat kamarnya. Oke, dan ini sudah di dalam kamarnya. Pandangan orang ketiga supaya tahu seluas apa kamarnya. Ini kamarnya lumayan luas. Ini gede banget kamarnya. Seperti ada TV-nya. Di sini ada kasurnya. Ini kasurnya tipe king size sesuai kita pesanan. Di sini tuh ada kulkas. Kulkasnya ini gede sih. Tetap satu pintu, tapi cukup besar ya kulkasnya. Untuk kamar mandinya ada di sebelah sini. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Oke, jadi ini kamarnya. Sekarang kita lihat kamar mandinya ada di sebelah sini. Jadi pintu masuknya ke sini. Ini kamar mandinya. Di sini ada wastafel. Di sini ada cermin ya. Di sini ada alat-alat mandinya. Ini dua handuknya dan sistem shower ya. Sistem shower seperti ini. Ini ada relnya. Bisa buat tutup buka. Dan di sebelah sini adalah toiletnya. Jadi seperti itu kamar mandinya. Oke, jadi itu sekilas soal kamarnya. Di sini tuh di sebelah sini ada jendela. Ini tuh bukan balkon, jadi cuma jendela aja, nggak bisa dibuka. Two hours later. Jadi udah sore hari, di luar sudah nggak terlalu panas kayaknya. Dan sekarang kita mau keluar aja, mau lihat suasana kolam renang. Kolam renang sih ke sana. Kolam renang ke situ. Oh iya, bisa dipakai ya? Bisa. Oh iya. Dari sini ya? Iya, Pak.
Dan ini kasurnya, kita coba dulu apakah kasurnya nyaman atau enggak. Waduh. Jadi memang kasurnya nyaman banget, gede juga, ini bisa guling-gulingan di sini. Ini di sini dapat cahaya alami dari luar. Untuk detail lengkapnya itu di esok hari, tapi kita mau sebut dulu harganya. Ini tuh kita dapetin harga kamarnya tuh 200 ribuan. Untuk lebih lengkapnya nanti reviewnya di esok hari. Itu jadi Navio Project lanjutin di esok hari. Bye. Oke, jadi satu hari sudah berlalu di sini, artinya saatnya kita untuk bahas lengkap soal tempat ini. Ini tuh nama tempatnya tuh Summer Hills Villas and Hotel yang kita pesen via aplikasi Mr. Adin. Sebelum kita bahas soal kekurangan sama kelebihan di tempat ini, kita bahas soal harga dari tempat ini ya, lebih detailnya. Kemarin tuh sudah disinggung sedikit, ini tuh untuk kamar tipe ini tuh Deluxe King, ini tuh kita dapetin harganya 200 ribuan, itu detailnya di sini. Ini kita pesen weekday dan ini untuk room only ya, jadi kita nggak dapat sarapan untuk jenis kamar ini. Selain itu di sini juga ada beberapa jenis kamar lain yang kita tampilin di sini. Jadi selain hotel di sini tuh ternyata ada villa ya, ada kompleks villanya di sekitaran kolam renangnya. Itu ada beberapa jenis villa sih, ada yang 1 kamar, 2 kamar sampai 3 kamar. Ini kalau weekday itu harganya kayak gini, kalau di weekend itu mungkin tergantung weekendnya weekend biasa atau weekend liburan panjang itu pasti harganya beda ya. Jadi itu soal harganya, detail soal harganya. Sekarang kita mulai bahas soal kelebihan dan kekurangan dari tempat ini. Bahas soal kelebihannya seperti biasa. Kelebihan pertama itu lokasi ya. Jadi ini lokasinya dari Jalan Setrasari Raya. Yang dari sini tuh sebenarnya dekat banget ke Geger Kalong, Jalan Geger Kalong itu dekat banget ke Setiabudi. Jadi dari sini tuh kalau misalnya mau ke arah Lembang dekat, ke daerah Bandung kayak Ciamplas, Sukajadi, Dago itu masih bisa dari sini. Jadi untuk lokasi ini bisa dibilang strategis. Juga ini karena agak masuk ke daerah perumahan. Di sini tuh hening ya. Nggak ada suara kendaraan lewat, jadi nggak berisik, nggak ada polusi suara untuk dari luar kamar. Itu kelebihan pertamanya. Kelebihan kedua dari tempat ini juga kamarnya cenderung luas ya, dengan harga 200 ribuan lebih dikit. Kita dapetin kamar ini luas banget. Di sini yang oke di sini tuh pertama soal kamar itu kasurnya juga gede banget. Ini kasur tipe king size, jadi di sini enak banget untuk kasurnya. Untuk kelebihan dari kamar ini juga TV-nya. Jadi TV itu ada ribuan channel, jadi kita udah ngecek kayak gini. Di sini tuh channelnya banyak banget, untuk siarannya juga digital, jadi di sini dapat siaran luar negeri sama dalam negeri juga. Overall untuk TV dan kamarnya itu sih kelebihannya sih. Kelebihan ketiga itu jadi di sini tuh karena gabung sama kompleks villa, untuk suasana di sekitar area kolam renang sama yang di sekeliling villa itu oke sih. Di situ ada taman, ada kolam renangnya dan juga ada tempat buat sarapan pagi. Jadi kalau kamu pesan kamar yang dapat sarapannya di tempat itu sih. Dan memang untuk ini tuh bisa dipakai juga, tempat ini tuh untuk kayak wedding reception juga bisa di sini. Dan memang untuk kawasan sekitar daerah sekitar kolam renangnya itu ikonik ya, cukup ikonik dan jadi tempat yang oke juga buat santai-santai di situ. Oke, jadi kita udah bahas soal kelebihannya, sekarang kita mulai bahas soal kekurangan dari tempat ini. Kekurangan pertama itu ini nggak tahu insidental atau emang semua kamar kayak gini, kita nggak tahu. Jadi waktu kemarin check-in masuk kamar kita baru ngeh kalau jadi ini kan AC-nya, cuman ini kita nggak nemuin di mana. Di sini tuh nggak ada ininya, nggak ada si remote AC-nya. Jadi mau nggak mau kita paling ke bawah dulu nanya soal remote AC-nya sama mungkin password wifi ya. Karena di sekitar sini nggak ditemuin ada password wifi-nya. Sekarang kita mau ke bawah dulu, tanya 2 hal tuh. Kita ke bawah lagi, kita nanyain lagi soal remote AC, baru sekitar 5 menit kemudian, jadi total hampir 20 menitan lah buat tungguin remote AC. Dan untuk AC-nya sendiri, ini AC-nya tuh emang lumayan dingin, jadi untuk dari nggak dingin sampai dingin tuh emang cukup makan waktu, tapi akhirnya dingin, cuman berisik. Jadi dari sini tuh nggak ada suara berisik dari luar kamarnya hening banget karena di daerah perumahan, tapi berisiknya dari AC-nya itu sendiri sih. Jadi itu dia sih, kekurangan di kamar ini juga AC-nya nggak bagus. Tapi ini nggak tahu soal kamar, semua kamar yang tipe hotel atau mungkin kebetulan kita dapetin kamar ini aja sih, 202 kita dapetnya ya.
Itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua juga soal wifi. Jadi kemarin tuh di sini waktu masuk ke dalam kamar hotel itu sebenarnya nggak dikasih password wifi-nya. Jadi di sini nggak ada keterangan password wifi-nya apa. Jadi mau nggak mau kemarin tuh waktu sekalian minta remote AC, kita nanyain password wifi-nya, dikasih. Kecepatan wifi-nya itu kayak gini sih. Jadi wifi-nya itu bisa dibilang basa-basi ada aja gitu. Bener-bener nggak bisa dipakai lah. 0,0 Mbps tuh apa gitu kecepatannya gitu. Begitu connect juga nggak bisa ada internet, udah itu menjadi wifi-nya cuma sekedar ada fasilitas wifi, tapi kecepatannya nggak bisa benar-benar dipakai buat kebutuhan di sini sih. Jadi kalau misalnya kamu kesini ya siapin aja paket data gitu ya, wifi-nya nggak bisa diandelin sih. Seenggaknya kalau yang di kawasan hotel ini ya, nggak tahu kalau yang di villa. Mungkin di villa kan setiap kamar mungkin ada routernya jadi lebih bagus, kurang tahu juga ya. Itu sih kekurangan kedua soal kamar ini. Kekurangan ketiga itu sebenarnya nggak terlalu mengganggu. Jadi kekurangan ketiga itu minim-minim aja. Jadi soal ini sih, soal area sekitar villanya itu yang ada kolam renangnya itu ada beberapa hal kecil-kecil aja sebenarnya kekurangannya. Pertama itu kolam renangnya sendiri tuh pendek loh, itu cuma 120 cm. Jadi kalau misalnya kamu berenang tuh di sini nggak bisa berenang sih, cuma berendam aja. Jadi cocoknya buat anak kecil atau misalnya buat keluarga yang bawa anak kecil sih. Karena kalau orang dewasa di situ tuh harus duduk gitu buat sampai berendam gitu. Tapi overall untuk view-nya sendiri lumayan oke sih. Kekurangan kedua di daerah sekitar itu tuh kurang tempat duduk kayak bangku gitu ya. Maksudnya ada sih di situ kayak tempat duduknya bini-bini gitu ada, tapi itu kayaknya juga udah kurang busanya gitu. Jadi kayak kurang empuk gitu. Jadi kurang enak gitu kan. Overall kayak gitu sih kekurangannya sih. Apakah ada kekurangan lain? Kayaknya enggak sih. Kekurangannya tuh 3 hal tadi. Jadi gimana soal tempat ini? Summer Hills Hotels and Villa ini yang kita pesan via aplikasi Mr. Aladin ini, apakah kita rekomendasiin atau misalnya nggak usah kesini atau gimana? Menurut kita kalau misalnya kamu pengen dapetin kamar yang cukup oke, kamar ini sebenarnya kamarnya dengan kekurangan tadi tetap hitungannya tetap nyaman sih. AC-nya juga tetap dingin pada akhirnya, cuma agak berisik aja. Jadi kekurangannya ada, tapi itu sebenarnya nggak sampai bikin hotel ini jadi nggak kita rekomendasiin. Jadi kita tetap rekomendasiin hotel ini asal kamu udah tahu kekurangannya apa sih. Jadi kalau kamu udah tahu kekurangan ini, kalau kamu kesini tetap bisa nyaman-nyaman aja. Itu aja dari Nesgo Project untuk review lengkap soal hotel ini. Kalau kamu suka sama video ini, like aja. Kalau kamu ada yang bertanya atau misalnya mau perbandingan sama hotel lain, ketik aja di kolom komentar. Kamu juga bisa subscribe Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Nesgo Project. Itu aja dari Nesgo Project. Bye. Jadi udah jam setengah 12 lebih, saatnya kita untuk check out dari kamar ini. Oh ini tuh lupa dibilang, di sini tuh ada dispenser. Jadi kalau misalnya air apa-apa tinggal bikin air panas juga dari sini sih. Cuma di kamar emang nggak apa-apa. Jadi itu aja, sampai jumpa lagi di review selanjutnya dari Nesgo Project.